welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Dini. Yap, seperti biasa, aku akan sharing ilmu lagi sama kalian. Tapi kali ini materinya sedikit berbeda karena aku nggak akan bahas tentang akuntansi. Melainkan, aku akan bahas salah satu mapel yang ada di jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran atau jurusan OTKP. Nah, mata pelajarannya apa? Mata pelajarannya adalah tentang humas dan keprotokolan, ya. Yang nantinya di sini akan dibahas tentang definisi humas, kemudian fungsi dari humas dan jenis-jenis humas tersebut. Ya, tanpa berlama-lama kita langsung saja belajar. Oke, kita mulai pembelajarannya. Ya, bisa kalian lihat di sini. Untuk mata pelajaran humas, aku akan membahas tentang definisinya, kemudian fungsi dari humas, dan jenis-jenis dari humas itu sendiri. Kita mulai dari definisinya dulu. Nah, hubungan masyarakat atau biasa sering disingkat humas itu dalam istilah asingnya dikenal dengan istilah public relations atau PR, ya. Nah, untuk di Indonesia sendiri, humas itu mulai berkembang sejak tahun 1970, ya. Untuk definisinya kita langsung lihat saja. Nah, di sini definisi dari humas itu adalah suatu kumpulan pengetahuan, keterampilan, dan prosedur untuk mengatur hubungan antara organisasi dengan publik guna memperoleh kepercayaan, pengertian, dan penerimaan publik demi kepentingan bersama. Ya. Hubungan masyarakat itu sendiri merupakan suatu kebutuhan bagi perusahaan maupun masyarakat. Karena sebagai manusia itu kita saling membutuhkan dan saling menaruh kepercayaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup baik jasmani maupun rohani, ya. Nah, saling ketergantungan antara orang-orang dan perusahaan ataupun pemerintah itu telah menciptakan kebutuhan akan suatu filsafat atau fungsi baru dari manajemen. Nah, itulah yang disebut dengan hubungan masyarakat. Jadi akan ada saling ketergantungan atau hubungan kepercayaan antara perusahaan dan masyarakat di sekitarnya. Untuk humas sendiri itu mempunyai 3 unsur penting. Yang pertama itu adalah kegiatan perusahaan itu sendiri, kemudian hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitarnya, dan tentu saja harus mendapatkan dukungan dari masyarakat. Nah, itu untuk definisi humas. Dan sekarang kita beralih ke fungsi humas, ya. Fungsi humas itu terdiri dari 5 fungsi. Yang pertama adalah humas itu harus dapat memberikan kemampuan yang efektif mengenai perkembangan transportasi dan komunikasi. Karena bagi humas, transportasi dan komunikasi itu sangat menunjang, ya. Transportasi dan komunikasi yang terus diperbaharui itu akan berpengaruh terhadap kinerja humas. Nah, fungsi yang kedua itu adalah dapat menjamin dalam menerapkan ilmu pengetahuan sosial untuk mencapai pengertian dan integrasi yang baik dengan masyarakat, ya. Jadi humas itu harus mampu atau harus memiliki kemampuan sosial guna dapat melakukan integrasi dengan masyarakat sekitarnya, ya. Fungsi yang ketiga itu adalah tentang atau bagaimana humas dapat menyediakan akomodasi dan media yang diperlukan. Tentu saja humas itu pasti memerlukan akomodasi dan media, karena humas itu menghubungkan antara perusahaan dan pihak lain, ya. Dalam kasus ini adalah masyarakat. Kemudian yang keempat itu adalah dapat memecahkan ketidaksesuaian kehendak menggunakan pandangan ahli teknik dan ahli hubungan antar manusia. Jadi ketika nanti misalkan di lapangan itu terjadi ketidaksesuaian pendapat atau kehendak dari pihak perusahaan ataupun pihak masyarakat, maka humas ini berperan untuk mencari jalan keluarnya dengan cara meminta pendapat ahli teknik dan juga ahli hubungan antar manusia. Nah, yang kelima itu fungsi dari humas dapat menyediakan pengetahuan dan teknik agar kerja pimpinan lebih efektif, ya.
Dengan pengetahuan dan teknik yang bagus, maka kinerja pemimpin pun akan lebih efektif. Nah, ini adalah fungsi dari humas untuk menyiapkan atau menyediakan pengetahuan dan teknik yang baik untuk pemimpinnya. Ya, paham? Oke. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis humas. Oke, yang pertama itu adalah humas pemerintahan. Kita lihat. Nah, sebagai juru bicara pemerintah harus mengetahui undang-undang dan peraturan pemerintah maupun yang menyangkut kepegawaian negara. Jadi, si praktisi humas pemerintahan itu perlu mengerti tujuan dan program pemerintahan ya, untuk nantinya disampaikan kepada masyarakat. Jadi sebagai penengah ya antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, yang kedua itu adalah humas industri. Humas industri ini diarahkan pada kegiatan-kegiatan di sektor pabrik dan produksi. Nah, tugas utamanya adalah menyelesaikan masalah-masalah antar buruh atau antar pekerja dan juga ikut memajukan usaha yang nantinya akan meningkatkan pemasaran hasil produksi. Sebagai praktisi humas industri, dia harus mampu atau harus mengetahui peraturan-peraturan perundangan yang berkaitan dengan industrinya. Praktisi humas industri ini juga harus mengetahui perkembangan politik di negara tersebut, karena kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh suatu negara itu akan mempengaruhi gerak laju sebuah industri. Yang ketiga itu adalah humas perdagangan. Kita lihat. Humas perdagangan itu ditugaskan pada hubungan dengan konsumen dengan segala karakteristiknya dan harus terampil dalam bidang pemasaran atau promosi. Praktisi humas perdagangan itu harus mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usahanya. Selain itu, praktisi humas perdagangan itu harus mempunyai kemampuan yang baik dalam bidang promosi, pemasaran, ya. Karena itu akan membantu banget untuk memajukan usahanya. Yang berikutnya, nomor 4 itu adalah humas keuangan, di mana praktisi humas ini harus menyediakan saluran komunikasi yang efektif untuk kegiatan keuangan dan juga untuk kegiatan perbankan termasuk dengan nasabah. Buat kalian yang mau jadi praktisi humas keuangan, itu harus mempunyai pengetahuan yang baik tentang peraturan dan perundang-undangan, istilah-istilah yang digunakan dalam dunia keuangan, perbankan maupun pengasuransian. Karena peranan penting dari praktisi humas keuangan itu juga dia dapat mengandung banyak resiko, ya. Sebab dia itu melakukan suatu tindakan yang penting dan diterima oleh banyak orang, seperti tentang informasi suku bunga, kemudian kurs mata uang, dan lain-lain hal yang berpengaruh pada keuangan perusahaan. Jadi sekali saja praktisi humas tersebut lalai atau salah, itu akan berdampak besar pada perusahaannya. Nah, sekarang yang kelima itu adalah tentang humas politik. Humas politik itu harus aktif dalam penulisan pidato pimpinan partai, saluran komunikasi pemimpin-pemimpin partai, umpan balik orang banyak terhadap pimpinan partai. Praktisi humas politik itu harus mampu menonjolkan para pemimpin dari program kerjanya, ya, bukan para anggotanya atau para pendukungnya, tapi pemimpinnya yang harus lebih di up, ya. Nah, biasanya praktisi humas politik ini lebih banyak aktif dalam penulisan pidato. Oke, yang selanjutnya adalah humas pendidikan. Nah, humas pendidikan itu harus mampu menjaga nama baik lembaganya, hubungan antara mahasiswa, staf pengajar, staf administrasi, yayasan, pemerintah, bahkan dengan para alumninya, ya. Oke, seorang praktisi humas pendidikan itu harus mampu menarik para calon mahasiswa, dosen-dosen yang berkualitas, serta bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang bisa membantu universitas, ya. Seperti itu tugas dari atau jenis humas pendidikan. Selanjutnya kita akan beralih ke humas kesehatan. Nah, humas kesehatan itu harus mampu mengkomunikasikan pesan-pesan kesehatan, seperti misalkan
kampanye anti-AIDS, imunisasi nasional, keluarga berencana, dan lain-lain. Nah, sukses atau tidaknya program-program tadi yang aku sebutkan itu tergantung dari kemampuan si praktisi humas kesehatan ya. Karena praktisi humas kesehatan itu harus mampu membentuk manusia yang sehat jasmani maupun sehat rohani. Bukti besarnya peranan humas kesehatan ini ditunjukkan dengan banyaknya bantuan sukarela untuk bidang kesehatan ya. Orang-orang praktisi humas kesehatan lah yang bertanggung jawab dalam mencari atau menemukan sukarelawan yang mau membantu dalam program kesehatan ya. Bukti besarnya peranan praktisi humas kesehatan itu ditunjukkan dengan semakin banyaknya sukarelawan yang berkecimpung atau mau mengabdikan dirinya di bidang kesehatan. Tidak hanya pemerintah, tapi organisasi dunia pun seperti WHO, UNICEF, Bank Dunia, dan lain sebagainya juga ikut berperan dalam mengkomunikasikan pesan-pesan kesehatan ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah humas lembaga sosial, di mana harus mampu menarik para pakar, pengusaha, tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap usaha sosialnya ya. Nah, kini organisasi-organisasi sosial itu semakin banyak jumlahnya, seperti misalkan Palang Merah Indonesia, Panti Asuhan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Lembaga Kanker ya. Nah, kegiatan-kegiatan humas dalam lembaga sosial itu banyak ditunjukkan untuk memperoleh dukungan dari masyarakat termasuk pemerintah dan media massa ya. Praktisi humas itu harus mampu atau harus dapat menarik para pakar, kemudian tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap usaha sosialnya ya. Nah, yang kesembilan itu adalah humas pariwisata, di mana praktisi humas pariwisata itu harus mampu memberikan informasi lengkap, pelayanan yang baik kepada pengunjung, dan juga peka dalam mengamati perkembangan yang ada. Humas pariwisata semakin kesini itu semakin mendapatkan banyak perhatian ya, karena orang-orang itu cenderung ingin melakukan perjalanan di sela-sela waktu luang mereka, setidaknya misalkan untuk hiburan sebentar atau misalkan untuk berwisata ke daerah-daerah yang pemandangannya indah, kemudian yang ada tempat-tempat bersejarahnya seperti candi, gedung, atau museum gitu ya. Nah, profesi humas wisata ini semakin banyak jumlahnya bukan karena melayani tamu-tamu yang ada di negara Indonesia saja, melainkan dengan tamu-tamu yang berasal dari mancanegara ya. Untuk menarik pengunjung itu diperlukan praktisi humas yang dapat memberikan informasi secara lengkap, baik tertulis maupun visual melalui kegiatan komunikasi kepada para pengunjung ya. Nah, itu untuk humas pariwisata. Sekarang kita akan beralih ke humas internasional ya. Humas internasional harus mampu mengikuti perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya dari berbagai negara, serta harus berusaha menampilkan citra yang baik. Negara-negara besar seperti Amerika dan Jepang itu mereka sedang berusaha untuk menanamkan pengaruhnya di dunia internasional dengan melaksanakan kegiatan humas antar bangsa. Begitupun dengan negara-negara yang masih berkembang, mereka juga berusaha menanamkan kepercayaan negaranya kepada negara-negara yang besar ya. Sehingga negara-negara tadi bisa menanamkan modal dan memberikan bantuan beasiswa ataupun tenaga ahli, serta memilih negaranya sebagai pusat kegiatan organisasi internasional. Misalnya seperti perwakilan WHO, Bank Dunia, atau ADB. Bahkan banyak negara-negara berkembang yang menyewa praktisi humas internasional untuk mempengaruhi pendapat dunia. Karena banyak media yang mempunyai cakupan liputan yang luas itu seperti VOA atau BBC ya, yang nantinya akan menyiarkan berita-berita tentang negara-negara yang ikut berpartisipasi dalam humas antar
bangsa ya, atau humas antar negara. Nah, untuk menjadi praktisi humas internasional yang baik, itu kalian harus mau atau harus mampu mengikuti perkembangan-perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya di berbagai macam negara ya. Oke, sekarang kita berlanjut ke humas militer. Untuk menjadi praktisi humas militer yang sukses, kalian harus mampu atau harus memiliki pengetahuan tentang kebijaksanaan militer, operasi militer, dan istilah-istilah yang digunakan dalam kemiliteran. Kemudian, selain itu juga kalian harus punya pengetahuan tentang kemasyarakatan seperti psikologi massa, undang-undang hukum pidana, sosiologi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita beralih ke jenis humas yang ke-12 atau yang terakhir ya. Nah, humas yang ke-12 itu adalah humas perlindungan hukum. Humas perlindungan hukum itu memiliki komitmen memperjuangkan kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum dengan penuh tanggung jawab sosial dan moral. Kampanye tentang hak-hak manusia yang belakangan ini digencar-gencarkan mempunyai tujuan agar setiap manusia di muka bumi itu menyadari akan haknya. Dalam negara yang sedang gencar melaksanakan pembangunan, mudah sekali terjadi guncangan sosial, khususnya konflik antara kepentingan orang banyak dan upaya untuk mempertahankan hak milik pribadi ya. Nah, konflik inilah yang nantinya akan menyebabkan masyarakat itu memerlukan perlindungan atau bantuan hukum. Nah, itulah jenis-jenis humas yang dapat kita pelajari ya. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Oke, sekian dulu pembahasan teori humas kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk terus dukung aku ya. Buat yang baru gabung, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Aku pamit. Assalamualaikum. Terima kasih.